Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke. Kalau diberi nikmat sehat, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada yang memberi nikmat sehat. Untuk hari ini, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua? Tepuk tangan dulu. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sepertinya masih ada yang kurang semangat. Bagaimana kalau kita coba ice breaking dulu, biar semangat semuanya? Bisa berdiri dulu? Iya. Bisa gabung yang laki-laki dan perempuan? Maksudnya yang laki-laki khusus laki-laki, yang perempuan gabung ke perempuan. Iya. Sudah? Yang baris di depannya agak tambah lagi, maju lagi si Pasya. Pasya. Ke depan. Iya. Oke. Untuk gamesnya, kalian pegang jari telunjuknya masing-masing. Tangan kanan memegang telunjuk kiri. Sudah? Iya. Kalau ibu bilang one, ya, ibu bilang one, kalian pegang telunjuknya masing-masing. Kalau ibu bilang two, kalian pegang telunjuk teman di sebelahnya. Di sebelahnya. Sebelahnya, Tian. Ya. Kalau ibu bilang three, kalian pegang telunjuk atau jari teman yang di sebelahnya lagi. Oke, bisa? Kita coba dulu, lepas dulu. One, two, pegang. Three. Iya. Two. One. Three. Oke. One. Two. Three. Iya, jangan gigit jari temennya ya. Jangan digigit jari temannya. One. Three. Oke. Ada yang salah pegang? Ada, tepuk tangan dulu semua. Oke, terima kasih, silakan duduk. Bagaimana, sudah fresh? Oke. Kalau begitu satu kali lagi, masih ada yang kurang ini. Yang barisan sini up, berdiri dulu. Oke, di lorongnya. Menghadap atau balik kanan dulu semua. Oke. Nanti Ibu kasih kata, ya. Nanti kamu tepuk pundak temennya, kamu peragakan. Menggunakan gerakan, ya. Kemudian yang ini nanti kalau ditepuk bahunya, kamu balik belakang. Ya, nanti temannya akan peragakan kata yang ada di sini. Kemudian kamu balik, tepuk punggung teman yang di belakangmu, ya. Tunggu dia balik, kamu peragakan sesuai dengan yang diperagakan teman sebelumnya. Bisa ya? Oke. Kita mulai. Ya, oke. Tepuk dulu punggungnya, tepuk. Iya, oke. Sudah? Bagas, sudah? Ngerti? Maaf, Nopal?
Kira-kira apa yang diperagakan temennya? Apa itu? Hah? Apa? Buka baju. Buka baju. Kalau ini? Apa? Yang diam dulu, diam dulu. Kibas-kibas baju. Ini? Turunin baju. Ini? Keluarin baju. Hah? Pasang celana. Kalau ini? Masang celana. Nopal? Apa? Masang celana. Memasang celana. Berarti yang benar dari depan sampai nomor 2. Oke, tepuk tangan dulu. Tapi berhasil ya. Antara yang pertama komunikasinya ke yang 2. Ya, connect maksudnya. Yaitu memasang celana. Terus yang ke belakang kok bisa salah persepsi kenapa? Hah? Gini-gini, kurang gitu ya. Kurang jelas petunjuknya. Oke, terima kasih dulu, tepuk tangan sekali lagi. Beberapa hari yang lalu Ibu mengikuti pelatihan PASDA atau fasilitator daerah dengan program mengembangkan kompetensi guru bimbingan dan konseling ya. Nah, di situ Ibu mempelajari tentang jurus apa? Hah? Jurus kuda-kuda silat, bukan ya? Itu jurus BK atau 7 jurus BK hebat. Nah, nanti di sini Ibu akan mengaplikasikan kepada kalian atau mengimbaskan salah satu jurus yang Ibu pelajari kemarin, yaitu kenali potensi. Nah, untuk mengenali potensi ini, nanti Ibu akan memberikan asesmen ya untuk tes kemampuan yang pertama, kemudian nanti ada tes gaya belajar dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar. Oke, yang membawa HP silakan dikeluarkan dulu HP-nya. Silakan keluarkan HP-nya. Kalian buka di Google. Kemudian kalian ketik tautan atau link yang ada di depan di layar untuk yang tes kemampuan dulu ya. Oke, silakan. Untuk tes kemampuan kalian ketik linknya https://akupintar.id/tes strip kemampuan. Oke, silakan. Sudah? Ya, nah di situ nanti ada beberapa pernyataan. Silahkan kalian jawab pernyataan itu sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing. Bisa? Iya, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk kalian mengerjakan. Ya, lanjut. Ya, tes gaya belajar, ikuti tes sekarang. Kemudian lanjut lagi ke tes gaya belajar. Kalau sudah untuk yang tes kemampuan. Tes gaya belajar, linknya. Yang ini ya. Kalian ketik https://akupintar.id/mp/tes strip gaya strip belajar. Ya. Silahkan dikerjakan. Hasil akhirnya nanti tolong di screenshot ya. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, kalau begitu kita lanjut. Sudah di screenshot tadi hasilnya? Kalau begitu Ibu minta kalian bergabung dengan temannya yang sama
hasil tes kemampuannya. Yang tes kemampuannya yang sama. Kalau Rian tadi apa hasilnya? Punya Rian apa? Yang tes kemampuan. Intrapersonal, ada yang sama? Oke, silakan gabung di sini bersama Rian. Kemudian ada selain intrapersonal apa? Hah? Apa ini? Baca aja, dibaca. Hah? Ini. Spasial. Ada yang sama spasial? Siapa? Kamu spasial? Iya, sini gabung sini. Kemudian ini apa? Hah? Musik. Yang musikal? Kemampuan musikal hasilnya? Ada? Oke, silakan gabung tadi. Oke. Ini yang intrapersonal, ya. Pegang dulu kertasnya. Nanti ditulis ini yang natural. Kalian tulis di situ potensi apa saja yang kalian kenali dari hasil asesmen itu tadi. Kalau ini kan intrapersonal. Kemudian kalau yang ini apa? Natural. Ya. Kemudian yang itu apa? Interpersonal. Kemudian ada apa lagi? Logika matematika. Terus ada apa lagi? Hah? Musikal. Terus yang di sini apa? Berdiri aja ya, semangat gitu loh. Naturalistik. Oke, di sini natural. Kamu tadi apa? Natural. Hah? Inter sini berarti. Ya, gabung aja. Melingkar. Cepet nak. Pura-puranya aja melingkar gitu. Udah? Enggak, berdiri aja, berdiri. Sudah? Nah, tolong kalian pilih salah satu teman kamu untuk menulis atau mencatat. Di sini ada potensi apa saja tadi. Sudah? Nah, kemudian yang nomor 2, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan. Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah ya? Nah, oke, terima kasih. Tadi kalian sudah melaksanakan tes kemampuan, ya. Kemudian juga ada tes gaya belajar. Nah, jadi tadi Ibu suruh juga kalian untuk bergabung dengan kelompoknya. Yang kalian ketahui tadi ada kemampuan apa saja? Intrapersonal, kemudian interpersonal, logika, matematika, visual, kemudian ada apa lagi? Naturalistik, terus musikal, ada apa lagi? Hah? Kinestetik, oke. Nah, kalian juga sudah tahu kemampuan kalian masing-masing ya dari hasil tes atau asesmen itu tadi yang menggunakan aplikasi Aku Pintar. Bagaimana? Sudah tahu? Sudah, oke. Nah, di sini akan Ibu jelaskan untuk kecerdasan majemuk tadi ada bermacam-macam ternyata di sini ya kemampuannya ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, kalian sudah tahu, sudah memahami kemampuan kalian masing-masing. Untuk kecerdasan linguistik verbal ada tadi? Linguistik verbal. Nah, di sini adalah kemampuan menggunakan bahasa secara efektif. Ya, atau dia bisa mampu menggunakan kata-kata dengan baik untuk berbicara. Dia mampu menjelaskan sesuatu dan menulis dengan baik, kemudian dia hobinya membaca tentunya ya. Kemudian menulis. Ada di sini yang suka menulis puisi? Ada? Yang membuat puisi ada? Suka menulis puisi? Atau membaca puisi? Ada? Ada. Oke, HP-nya ditaruh dulu. Kita fokus dulu. Kemudian ada yang suka mendengarkan orang bercerita? Ada ya, tapi juga ada yang suka bercerita, gitu kan? Nah, oke, itu kecerdasan linguistik verbal. Yang kedua ada cerdas interpersonal. Kelompok mana tadi? Interpersonal? Angkat tangan. Iya, lumayan tadi jumlahnya. Untuk kecerdasan interpersonal atau me. Nah, me itu apa bahasa Inggrisnya? Saya atau a?
aku gitu ya, aku. Nah, dia lebih mengenal perasaan diri sendiri, kemudian dia adalah sosok yang tangguh. Karakteristiknya kuat. Biasanya dia mampu memahami diri sendiri secara mendalam, mampu mengintrospeksi diri, kemudian dapat memotivasi diri sendiri. Jadi tidak kenal putus asa atau menyerah, ya. Kemudian dia mengetahui kekuatan dan kelemahan atau mampu menetapkan tujuan dirinya sendiri. Dan dia lebih gemi, maksudnya dia lebih egois, ya. Dia lebih memikirkan dirinya sendiri. Itu yang intrapersonal. Tadi kayaknya lebih banyak intrapersonal ya. Coba angkat tangan yang intrapersonal. Intrapersonal. Iya, lumayan. Di sini yang didominasi oleh intrapersonal. Nah, kemudian ada cerdas body linguistik, kinestetik ya. Kinestetik ini adalah orang yang menyukai aktivitas fisik. Di sini ada yang suka olahraga? Ada yang suka olahraga apa? Bola? Sepak bola? Apalagi? Voli. Selain itu apalagi? Bulu tangkis. Iya, nah ini orang yang memiliki kecerdasan kinestetik, dia hobinya atau sukanya yang olah badan gitu ya, body atau fisik. Dia lebih menyukai aktivitas yang memiliki keterampilan motorik baik, kemudian unggul dalam kegiatan tadi seperti olahraga, menari, ya. Ada yang suka menari di sini? Ada? Ada, gitu ya. Karena tadi juga ada yang kinestetik. Ada tadi kinestetik? Siapa aja? Yang punya kemampuan? Kinestetik tadi siapa? Ada? Tian? Tian tadi? Pintar. Oh ya. Kemudian ada kecerdasan naturalistik. Ada tadi? Oke, 2 orang ya. Naturalistik, dia senang berbaur dengan alam. Dia senang berbaur dengan alam, suka memelihara hewan, kemudian juga tanaman atau lingkungan. Nah, biasanya dia memiliki skill untuk bertahan hidup di alam liar. Ini sukanya mendaki-mendaki gitu ya. Hiking. Ya. Nah, kemudian dia mencintai tentunya peka terhadap alam. Dia kalau misalnya ada sesuatu nih yang bisa merusak alam, dia kepikiran. Ya. Nah, kemudian senang memelihara hewan dan merawat tanaman. Kemudian juga ada kemampuan observasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi dia peduli dengan lingkungan intinya. Rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap makhluk hidup. Kenapa kok ada tumbuhan seperti ini? Kenapa kok hewannya bisa seperti ini? Gitu ya. Kemudian dia bisa mengklasifikasikan, mengidentifikasi ya spesies-spesiesnya. Nah, itu. Kemudian untuk kecerdasan logistik matematika, ada tadi? Angkat tangan? Iya. Lumayan, ada berapa orang? Nah, kecerdasan logis matematika ini, dia lebih pemikirannya, pola pikirnya lebih logis, dia senang menganalisis, ya. Sebuah masalah itu dianalisis dengan baik, jadi bukan hanya dia terima apa adanya, enggak. Ya, tapi dia pikirkan, kok bisa ya? 1 kali 1 sekian, kok bisa ya? Kok bisa bumi itu dikatakan bulat? Kok bisa matahari terjadi gerhana dan lain sebagainya. Jadi dia lebih berpikir ke situ, ya, memikir sesuatu dengan benar-benar. Dia memecahkan teka-teki, mampu menggunakan logikanya untuk menemukan solusi atau jalan keluar permasalahannya. Kemudian dia juga suka menganalisis data, ya. Kemudian rasa ingin tahunya juga lebih tinggi. Itu yang kecerdasan logistik matematika. Kemudian ada cerdas intrapersonal. Ada tadi? Ada? Sudah tadi ya. Ada juga yang kecerdasan visual spasial. Ada? Ada?
Di sini dia mampu berpikir secara abstrak dan sangat piawai memvisualisasikan sesuatu. Menafsirkan sebuah gambar, kemudian dia sering sukanya menggunakan grafik atau mind map gitu ya. Bagan-bagan, mampu membayangkan objek dan ruang secara detail dan akurat dianya, hanya melalui gambaran gitu ya, gambaran. Ini biasanya orang yang fotografer, angelnya seperti ini, kamu gaya seperti ini biar bagus gitu. Ya, biar hasilnya bagus seperti ini. Itu kan ya, biasanya kalau fotografer. Dia lebih tertarik pada seni. Itu yang visual spasial. Kemudian ada cerdas moral atau eksistensial. Nah, di sini dia memiliki rasa keingintahuan tinggi tentang kehidupan dan kematian. Dia memahami nasib dunia secara jasmani dan kejiwaan. Nah, di sini dia memiliki empati yang tinggi di sini. Dia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada tadi yang memiliki kecerdasan eksistensial? Tidak ada. Kalau kecerdasan musikal ada? Ada tadi angkat tangan? Ada ya? Nah, kalau musikal tentunya itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan musik, suara, nada, gitu ya, ritme. Dia mengekspresikan dirinya lewat musik. Kadang dia bernyanyi meskipun suaranya dia merasa kurang bagus gitu ya. Tapi dia suka nyanyi meskipun hanya nyanyi di kamar mandi. Ada? Ada yang suka nyanyi kamar mandi? Ada. Iya. Pandai memainkan alat musik juga. Oke, itu tadi beberapa kemampuan atau potensi yang dimiliki kalian melalui tes kemampuan tadi. Kemudian yang kedua yaitu mengenal gaya belajar. Tadi juga kalian lakukan untuk tes gaya belajar. Ada yang memiliki gaya belajar visual? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Gaya belajar auditori? Ada? Tidak ada? Audi itu pendengaran. Oh, ada. Opal. Gaya belajar kinestetik? Ada? Rian tadi apa? Hah? Visual kinestetik. Gabungan. Iya. Oke. Kalau gaya belajar visual atau melalui penglihatan, di sini ada logonya apa ini? Mata. Berarti penglihatan. Nah, dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Ya. Kemudian warna atau tulisan. Kemudian dia juga senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual, ya, seperti diagram, gambar, mind map, video, ilustrasi, ya. Kemudian juga saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya, oh seperti ini. Jadi dia menggunakan visual atau penglihatan. Jadi dia kalau misalnya mau belajar enaknya kalau hanya ceramah saja ya yang diberikan mungkin agak kurang dia memahami. Tapi kalau misalnya dengan tampilan gambar-gambar ya, dengan tampilan gambar dia bisa lebih mudah untuk memahami atau video gitu ya. Nah, kemudian untuk gaya belajar auditori, lambangnya apa di sini? Telinga, berarti pendengaran. Dia lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan secara lisan atau ceramah, karena yang dia gunakan adalah pendengaran. Nah, kemudian dia senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan dari orang atau suara. Kemudian dia mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, ya, cerita, atau percakapan. Kemudian dia cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya.
Biasanya kalian kalau misalnya disuruh belajar, ada nggak yang membaca terus nyaring suaranya? Ada. Iya, karena dia merekam suaranya sendiri itu. Ya. Tuh, gaya belajar auditori. Kemudian yang tiga, gaya belajar kinestetik. Gambarnya apa di sini? Tangan, berarti gerakan. Nah, dia belajarnya lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung atau praktik. Ya, ada yang suka di sini praktik? Kalau dijelaskan, aduh Bu lambat, saya langsung praktik aja cara untuk membuat jelly misalnya. Kalau hanya dijelaskan saya nggak bisa. Atau disuruh praktik membuat tape singkong. Kalau hanya dijelaskan saja, nggak paham Bu, langsung praktik aja. Ya, ada? Ada banyak tadi ya. Jadi dia lebih suka praktik langsung, dia suka bereksperimen atau aktivitas fisik dan juga sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Jadi dia kalau misalnya menjelaskan sesuatu ke orang, kamu pernah nggak lihat yang ini tuh, yang di sana itu, yang pohonnya rindang, ada yang seperti itu? Ada. Nah itu hati-hati kalau menggibah orang dari jauh tuh ketahuan, ya nggak? Soalnya dipraktikkan, diperagain, ya. Nah, oke. Yang selanjutnya di sini mengenal potensi karir masa depan. Ada realistik, praktis atau fisik atau nyata. Di situ ada gambar orang pekerja. Bidang apa itu kira-kira? Di situ ada alat-alat. Sini banyak. Kira-kira apa? Otomotif. Apalagi? Hah? Mekanik, iya. Nah ini dia lebih senang jurusan listrik, teknisi, ya, polisi atau juga petani. Kemudian ada artistik, ya. Nah di sini ada gambar orang apa? Melukis di sini. Jadi yang berbau seni gitu ya, hal-hal yang berbau seni. Seniman atau penulis, aktor, desainer, grafis, musisi, arsitek. Nah, jadi itu yang cocok atau potensi karirnya. Kemudian ada investigatif. Nah, investigatif ini contoh profesinya adalah ilmuwan, dokter, analis data, kemudian insinyur atau peneliti psikolog. Ya. Kemudian ada enterprising atau pemimpin, leader. Jadi dia profesinya nanti cocoknya untuk menjadi pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara, atau bahkan guru. Kemudian ada konvensional. Kalau konvensional ini dia lebih teliti orangnya, ya, terstruktur. Jadi apa-apa itu dihitung dulu, gitu ya. Dia nggak langsung terjun. Nah ini contoh profesinya nanti seperti akuntan, ya, akuntan. Kemudian juga administratif, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Nah ada nggak yang sini cita-citanya menjadi sekretaris? Ada? Biasanya perempuan. Nah, oke, itu tadi macam-macam potensi karir di masa depan. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Yakin tidak ada? Bisa dipahami semua? Oke. Kalau begitu,
Kalian sudah mengenal potensi yang kalian miliki, yaitu kemampuan kalian apa, kemudian juga gaya belajar kalian apa, ya. Nah, sekarang bisa kalian tuangkan nanti. Di sini Ibu kasih kalian lembaran, kalian isi. Di sini ada nama, kemudian juga kelas, ya. Kemudian ada kecerdasan majemuk saya yang dominan. Kalian pilih nih salah satu, ya. Tadi sudah ada yang kecerdasan visual, linguistik, verbal, kemudian juga ada interpersonal, intrapersonal, naturalistik, kemudian ada logika matematika, kemudian ada moral atau eksistensial, kemudian ada body linguistik, ya. Silakan dipilih salah satunya nanti. Bagikan kertasnya ke belakang. Bagikan ke belakang. Bagikan ke belakang. Oke, sudah? Bagaimana? Kalian tulis nama dan kelas, ya. Kemudian kalian pilih salah satu. Kecerdasan visual di situ. Kemudian gaya belajarnya. Gaya belajarnya kalian checklist saja, visual, auditory, atau kinestetik. Ya. Kemudian ekstrakurikuler yang direkomendasikan. Nah, tadi kan kalian sudah tahu nih profesi atau arah karirnya kemana, ya. Kalau yang kinestetik tadi, saya suka olahraga, ya. Kemudian ekskulnya atau ekstrakurikulernya berarti ikut apa? Ekskul apa? Ekskul apa? Olahraga. Kalau misalnya olahraga di sini kan kalau di sekolah kita ada bola, kemudian ada voli, ya. Nah, kalian tulis di situ sepak bola atau voli atau yang lainnya. Kemudian juga yang seni tadi, ya, yang suka menari, kalian berarti pilih ekstrakurikulernya menari dan lain-lain. Karena banyak sekali ekstrakurikuler yang direkomendasikan. Kemudian kalian pilih juga profesi masa depan yang relevan dengan hasil potensi atau kemampuan kalian tadi. Oke, bisa? Silakan ditulis. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya kalian nanti menggambar profesi yang kalian pilih, ya. Yang kalian pilih menggunakan aplikasi Canva boleh, ya, atau gambar manual boleh. Kemudian nanti hasilnya kalian bagikan di media sosial kalian masing-masing. Ya. Jangan lupa di tag Ibu. Kalau misalnya kalian menggunakan TikTok, ya. Ibu juga punya TikTok. Iya, kalian bisa kirim atau tag Ibu. Nih, ya. Untuk TikTok kemudian ada FB juga. Kemudian ada IG atau Instagram, kemudian ada YouTube. Ya, ada YouTube juga. Jadi silakan kalian bagikan di media sosial kalian masing-masing. Terserah mau apa, FB, mau IG, TikTok atau YouTube, ya. Bisa? Jangan lupa nanti tag ini nama akun Ibu. Untuk FB-nya di sini semua sama, IG juga, kemudian ada TikTok dan ada YouTube. YouTube-nya yang beda, ya. Oke, bisa? Bisa ya? Ya, oke. Silakan nanti kalian gambar dulu profesi yang akan kalian pilih nanti ke depannya atau karir, ya, atau pekerjaannya. Kalian gambar, nanti kalian kirim di medsosnya masing-masing. Jangan lupa tag medsos Ibu atau akun Ibu, ya. Oke. Kesimpulan hari ini adalah kenali potensi Anda untuk menentukan karir masa depan yang relevan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya?
Ada pertanyaan? Ya oke, silakan. Kofa ya. Oke, bisa ya. Berarti teman kalian masih ada yang bingung untuk memilih karirnya atau profesinya di masa yang akan datang, soalnya banyak sekali ya pilihan karir. Ya. Nanti bisa ke ruangan Ibu ya, ruangan bimbingan dan konseling, nanti kita akan lakukan proses bimbingan. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya.